Ada sekumpulan anak-anak SMA gitu, 3 cewek 1 cowok. Karena emang lagi liburan dan lagi ada promo, salah satu dari mereka tuh ngidein buat ke Dufan, Bi. Nat. Mereka berempat, kita sebut aja namanya Nasya, Dita, Yani, dan Dion. Nyampe Dufan sekitar jam 12-an siang. Di situ si Dita tuh ngidein buat naik Istana Boneka dulu, Bi. Nat. Mereka naik tuh ke kapal kecilnya, jalan kan masuk ke dalam terowongan Istana Boneka gitu. Pas lagi perahunya jalan dan masuk ke terowongannya, si Nasya nih tiba-tiba nyeletuk iseng gitu. Ih, kalau di sini malam-malam bonekanya gerak sendiri tahu. Anak-anak tuh cuma pada ketawa-tawa doang karena posisinya juga mereka lagi bercanda-canda seru kan. Pokoknya tuh mereka komen-komenin lah boneka-boneka di sana. Nah, tiba-tiba pas Yani nunjuk bonekanya sambil ngomong, "Ih, kocak banget, boneka di sana mukanya aneh," gitu. Nah, di situ Nasya langsung lihat tuh boneka ditunjuk sama Yani. Tapi di situ Nasya ngeliat ada kayak sosok cewek di belakang boneka yang Yani tunjuk. Tapi cewek ini madep belakang. Jadi cuma kelihatan rambutnya doang gitu. Tapi pas lagi fokus banget ngeliat si bonekanya, tiba-tiba badannya si Nasya dipukul sama Dion. Kayak, "Boy, bengong aja," gitu. Pas Nasya nengok ke belakang, ke arah boneka itu, ternyata sosok cewek yang Nasya lihat hilang gitu aja. Udah nggak ada di sana. Singkat cerita, mereka udah makan, udah sebat, naik beberapa wahana lainnya. Dan di situ ternyata waktu udah nunjukin sekitar pukul jam 5 sore. Dan anak-anak ngidein dan ngiyain buat naik arung jeram. Kecuali si Dita. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia takut naik arung jeram. Karena katanya pernah ada anak kecil cewek pas naik arung jeram tuh meninggal. Jatuh gitu. Iya. Kenapanya? Karena perahunya tuh kebalik, habis itu meninggal, Nat. Dan mayatnya pun katanya nggak ditemuin. Nah, si Nasya nih posisinya kayaknya rada sebel nih sama Dita. Nasya tuh langsung buru-buru naik kapalnya sambil ngomong, "Elah, lebay banget lo, yang mati juga udah gak tau kemana. Kalaupun ada juga dia lagi happy tau naik sama kita." Sembarangan. Iya. Nah, akhirnya mereka berempat tuh naik arung jeram. Seru banget lah, mereka tuh naik satu ban cuma berempat. Lagi-lagi Nasya tuh ngeliat, Bi, Nat, di depan mereka, di samping-samping sungai arung jeramnya itu, kayak ada anak cewek berdiri tegak ngeliatin Nasya. Tapi di situ Nasya ngeliat jelas banget karena si anak cewek ini nggak madep belakang. Anak ini ngeliatin Nasya dengan tatapan yang tajam banget, mukanya berdarah-darah. Tangan anak cewek ini cuma satu, karena yang satu lagi putus. Nasya kaget dan merinding banget lah di situ kan. Nah, tiba-tiba pas dia nengok ke belakang ke arah cewek itu, Nasya ngeliat cewek itu langsung terbang ke arah Nasya. Dan cewek itu tuh langsung nempelin tangannya ke mata Nasya. Nah, ternyata nggak sampai situ aja, Bi. Nah, dia tuh ngerasa kalau misalnya kakinya tuh dicengkram kenceng banget, kayak dipegang orang kenceng banget sampai kuku tangan yang megang kaki Nasya tuh nusuk-nusuk kulitnya gitu loh. Dia baru bisa tidur tuh abis subuh pas matahari udah mau terbit. Lo bayangin coba, anak umur 5 tahun masih kecil, bahkan ya bentar lagi baru mau masuk sekolah gitu. Namanya anak kecil kan biasanya siang-siang main gak bisa diam, malamnya capek, tidurnya cepet gitu kan. Tapi ini anak umur 5 tahun gak tidur-tidur malam hari. Dan dia juga gak aktif ceria gitu loh siang-siang, kayak cuman diem-diem aja gitu. Dan di umur Dava yang 5 tahun ini, Rahmi ngeliat anaknya tuh kayak gak kayak anak-anak pada umumnya gitu loh. Yang kayak gue bilang tadi, anak-anak tuh kan gak bisa diem, main mulu, lari-larian gitu kan, bandel lah istilahnya. Nah, Dava ini tuh gak kayak gitu. Dulu tuh dia berisik, suka lari-larian dalam rumah. Tapi akhir-akhir ini Rahmi tuh ngerasa Dava cenderung pendiam anaknya, jarang ngomong. Apalagi kalau di rumah antang-antang aja, gak banyak gerasa-gerusuk atau lari-lari gitu. Nah, pola itu tuh berjalan hampir tiap hari. Dia gak bisa tidur, tapi juga anaknya pendiam. Tapi ya Rahmi gak terlalu peka sama keadaan anaknya ini. Kayak dia ya udah aja lah, bagus juga anak gua gak bandel, gak berisik, gak bikin ulah gitu loh. Sampai akhirnya di satu malam Rahmi tuh masuk ke kamarnya dia. Terus dia ngeliat di atas kasur anaknya ini tiduran posisinya, tapi matanya melotot. Terus posisinya si Dava ini kayak gak bisa gerak gitu, Nat. Anaknya tiduran tapi tangannya ke belakang, badannya kaku kayak orang disekap gitu loh. Panik kan dia ngeliat anaknya kayak gitu. Dia bawa tuh anaknya ke tempat si sekte ini, digotong anaknya ke sana, minta tolong sama si ketua sekte ini, didoain sedikit, langsung tuh sembuh, Nat. Si anaknya ini bisa gerak lagi. Gak lama setelah itu, si Rahmi, yang istrinya Dono, itu disuruh buat masuk ke dalam sektenya juga. Rahmi mau nurut-nurut aja gitu sama suaminya. Dan Dava ya mau gak mau dititipin ke rumah neneknya, ke nyokapnya si Rahmi. Dan ini berlangsung selama hampir sebulan. Dava tuh selalu tidur di rumah neneknya setiap malam. Nah, suatu malam, Dava ini sakit, demam. Dikasih tahu dong sama neneknya Dava ke Rahmi. Nah, Rahmi datang ke rumah nyokapnya, dan pas Dava mau dibawa pulang buat diurus, mau coba dibawa tuh si Dava ke tempatnya sekte ini, buat ya kalau emang sakit, coba disembuhin gitu.
Tapi anaknya ini ngeronta-ronta, gak mau pulang ke rumah. Teriak-teriak, dia bilang, gak mau, maunya di rumah Eyang aja. Nyokapnya ngelihat anaknya rewel gitu, ya dia mencoba tenang, ditenangin dulu lah anaknya. Dari yang digendong, jadi diturunin dulu tuh. Tapi setelah diturunin, si Dava ini langsung lari ke kamar neneknya tuh. Dan gak lama, Rami nyamperin lah, masuk ke dalam kamar. Dia ngomong pelan-pelan ke anaknya. Dava sini. Sambil di sampingnya Dava, anaknya dilus-lus. Rami coba tanya pelan-pelan tuh ke anaknya. Dava kenapa nggak mau pulang ke rumah? Kan Dava lagi sakit. Kasihan yang repot nanti. Terus Dava ini jawab gini, Nat. Aku nggak mau pulang. Di rumah serem. Emangnya mama nggak takut di rumah? Mamanya nanya dong. Kenapa takut di rumah? Kan rumah Dava sendiri. Terus Dava jawab gini. Ih, mah. Di rumah kan ada kuntilanak. Emang mama nggak lihat di atas lemari kamar mama? Dia duduk-duduk di situ. Rami kaget banget, Nat, dengar anaknya ngomong kayak gitu. Keluarlah Rami dari kamar itu. Dia ngomong ke nyokapnya, ke neneknya si Dava ini. Dia bilang, Ibu, pernah ngerasa ada yang aneh nggak sama Dava? Si neneknya ngomong, ya nggak ada. Anaknya kalau lagi di rumah neneknya ya seneng-seneng aja, main-main, lari-larian, nonton TV. Dia tanya-tanya lagi ke anaknya, Dava beneran lihat itu di rumah? Iya beneran mah. Terus Rami nanya lagi, tapi kan mereka nggak ganggu. Terus Dava jawab, ih mama, dia aja waktu itu meluk aku. Hah, maksudnya gimana? Ternyata Nat, waktu si Dava ini badannya kaku kayak yang gue bilang tadi, itu lagi dipeluk sama kuntilanak. Wah, kaget banget dong si Rahmi dengar anaknya cerita kayak gitu. Dia bilang, ih nggak mau mah, di rumah tuh rame, gak cuma makhluk itu aja. Masih dengan nyoba buat percaya sama anaknya ini, Rahmi nanya, emang ada siapa aja di rumah? Dava lihat apa aja? Anaknya jawab, iya di rumah tuh rame banget mama. Mukanya tuh pada hancur-hancur semua, berdarah-darah. Ada yang bawa gergaji, ada yang bawa rantai, ada yang bawa kain putih. Itu di ruang tengah ada mereka semua sering banget ngeliatin aku. Ada juga yang paling serem itu nenek-nenek, tapi mukanya jelek nggak kayak Eyang. Terus di kamar tuh ada pocong. Dia tidurnya selalu di bawah kasur kita mah. Dia yang selalu ngikutin aku kemana-mana.